Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Alam tarau ana ta ora ngerti sira kabeh. Alam tegese ora ngerti sira kabeh. Ya mukhatabina he wong-wong sing dikhitabi to sing pantes untuk khitab. Sing pantes untuk dawuh. Kowe apa ora mikir ana ora ngerti ana wa ing satemene Allah taala iku sakhara iku ngatur sapa Allah. Ngatur laku manfaat kedue sira kabeh. Allah ngatur mak ing apa wae samawati kang ing dalem pira-pira langit. Kabeh diatur demi kowe. Minas samsi rupane srengenge. Ma ing apa wae fis samawati kang ing dalem pira-pira langit. Minas samsi iku rupane srengenge wal qamari lan bulan. Wan nujumi lan perbintangan. Litan tafi'u supaya ngalap manfaat sira kabeh biha kelawan ikilah kabeh mulai sames komar muji. Wa malan Allah ngatur ing perkara fil ardi kang ing dalem bumi jero bumi cek dhuwure bumi pokoke sing ning bumi. Minas simari yaiku rupane pira-pira buah-buahan wal anhari lan pira-pira sungai wadawa bilan pira-pira kewan. Wa asbaghalan nyempurnakno sapa wa taala. Gawe longgar nih jenis asbab. Ausa tegese gawe longgar sapa Allah. Wa atam malah nyempurnakno sapa Allah taala. Alaikum ing atase sira kabeh. Allah paring sempurna ni amalu ing nikmat-nikmat saking Allah. To nikmat-nikmate Allah zahiratan hale nikmat sing zahir. Wa batinatan lan hal wa batinatan lan hale nikmat sing ora ketok sing jero. Iya teni am sing zahira misale husnus surat iku apike bentuk wa taswiyatul adai lan misale sinkrone utawa napa ratane pira-pira tubuh manane rata sinkron sesuaine pira-pira anggota tubuh wa ghairu dzalika lan yane mengkono-mengkono kabeh wa batinatan lan Allah gawe nikmat sing rupa nikmat jero misale iya te batinah al ma'rifatu nikmat ma'rifat ngerti Allah, ngenali kebenaran nikmat banget. Wa iruhalan yani ma'rifat. Wa minan nasi may yujadilu fillah. Wa minan nasi lan iku setengah sange manusa. Mante wong yujadilu kang debat sapa man, utawa kang gawe para padu sapa man fillahi ing dalam babakan tentang Allah. Oleh gawe para padu bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Wa minan nasi lan setengah sange manusa manti wong yujadilu kang para padu sapa man. Para padu fillahi ing dalam babakan Allah. Mereka punya pendapat tentang Allah, tapi oleh dia pendapat di ghairi ilmin kelan tanpa ilmu wala hudan lan tanpa petunjuk mir rasulin saking utusane Allah. Wala kitabin lan ora tanpa kitab atau tanpa kitab munirin kang memberi pencerahan atau memberi padang. Munir yang anane padang anzalahu wa kang nurono sapa wa kang nurono ing ma kitab sapa Allah bal bitakliti balik kelawan anut-anutan tok. Wa idza qila lana likane dendhawono lahum kedue ikilah wong-wong sing yujadilu fillah. Apa dawuh ngene misale ittabi'u ma anzalallahu ittabi'u anut sira kabeh ma ing apa wae anzala kang nurono sapa Allah. Kalau mongko padha komentar padha ngucap sapa mayujadilu fillah. Bal nattabi'u bali anut kita mak ing perkara wajadna kang metuki kita alaihi ing atase ma abana ing propro bapak kita. Kita ini ngikuti nenek moyang kita. Terus kala dawuh sapa wa taala awalau kana syaiton yad'uhum ila adzabis sa'ir. Ayat tabiuna tegese ana ta anut sapa wong akeh. Hu ing ma wajadna alaihi abana hu ing apa yang ditemukan dari bapak-bapak mereka. Senajan to walau kana senajan to ana sapa asyaitonu setan iku yatui wajah-ajak sapa setan rum ing wong akeh ila ada bisair maring siksa sing sair siksa sing napa ngobong mujibatihi tegese barang-barang sing dadekno ada bisair lah normale iku ora yen normale wong iku ora anut barang sing dadekno mlebu neraka normale. Waman tisabane wong muslim ku nyerahno sapa man wajah ing awak dhewe man ila wahi diserahno ning Allah sarasa. Ayo bilu tegese madhep sapa man ala taati ngatasé taat ning Allah.
Wa haleteman iku muhsinun iku wong sing nglakoni tauhid, muwahhidun iki wong sing nglakoni tauhid. Fakotis tamsaka bil urwatil wusqa. Mongko teman-teman cecekelan sapa man. Bil urwati kelawan tali al wusqa kang kuat. Maknane bitorfi tegese kelawan tali al ausaki kang kuat. Alladzi kang mesti pucuke tali alladzi kang layu khofu kang ora den kuwatir apa ing kita apa tugele torful ausak. Wa ila wahilan maring apa sarasan akibatul umuri te akibate perkara marji'uha tegese nggon galine umur. Waman desabane wong kafir ngafiri sapa man fala zungka mongko aja sampe nyusano kang isi apa kufru kekafirane man. Ya Muhammad wa Muhammad. Ela tahtamma tegese aja merdulekno sira. Utawa tahtamma tegese aja dadi susah sira kufri sebab kufure man kafir. Ilaina iku maring ingsun sarasan marji'um te baline wong akeh. Panu nabihu mongko nyritakno ingsun mesti nyritakno iku nyritakno bitik hisab ing wong akeh bima lan perkara. Amilu kang lakoni sapa wong akeh. Inna wa satamna wa alimun bidat sing mirsani bidati suduri kelawan jerone ati. Manane bima tegese kelan perkara via kang dalam sudur kakhirihi kaya liyane mafi sudur maksudnya iku Allah pirsa apa sing ning ati la liyane ya pirsa kabeh pirsa. Fa mujazin na awas pirsa mongko te Allah dat sing males alaihi ing atase mafi sudur. Termasuk malese numat ya'uhum qalilan. Numati umaringi seneng-seneng ingsun hum ing alladzina kafaru fi dunya ing dalem dunya kaliyan ing dalem wektu sing sithik. Manane sithik paling ayyama hayatihim. Tegese ing hari-hari uripe wong akeh. Semanator hum mongko nuli boncongno ingsun memaksa ingsun hum ing alladzina kafaru. Fil akhirati nang akhirat tak paksa lebu ila adzabin maring sisa khalidin kang berat. Bahwa tiada pun khalid utai ala adzabul khalid wa adzabun nari siksa neraka. La yajiduna ora metu sapa ngake andu saking adzabun khalid ora metu mahison ing dalan, mahison ing dalan. Mesti dalan metu. Ya kula terangno nggih dados niki Allah ngelingaken kula jenengan sedanten ben eling bahwa alam raya ini diciptakan untuk kita. Untuk kita ini macam-macam ya. Misalnya kalau fisik, Allah nggawe buah ya kita makan. Ini untuk kita yang kebutuhan dhahirah. Ya kalau balik balik ya. Untuk kita itu kalau fisik misalnya ada buah kita makan terus kita kuat. Ada air kita minum terus kita kuat. Itu nikmat fisik yang dhahirah, napa? Yang dhahirah. Ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah, yaitu ulang lagi kepuasan mendapatkan ma'rifatullah, itu nikmat batin baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini ya, misalnya kalau mikir kalau bolak-balik matur niki kali-kali di tempat ngaji kimki jenane eling mboten ada masalah ingatan ini eling tenan. Wong nak soleh mulai cilik, cek soleh dadakan husnul khotimah. Pokoknya apa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangise bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning dekne. Ya Allah Gusti, biasane wonten tiyang niku sujud teng nggen kula. Dia berperilaku baik teng nggen kula saniki tiyang niku mun jenengan ambil nangis bumi. Saniki sing urip karek kedua damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam. Itu nangis bumi. Langit sewenang. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Jadi diangkat ke langit. Sing bumi nangis, sing langit apa? Senang. Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis piye? Nah itu terserah sampai apa termasuk ulama zahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni, pokoknya pantas sih bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenang. Misalnya ngeten kalau tak terang normal ya. Kue bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kue bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan. Nabi Adam orang pertama dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi.
Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa menurut sobat napa? Umpama kowe dadi Nabi napa? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materi ini ke bumi dan dia orang pertama yang urung lali kaman. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang, lali. Seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kayak kata wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi nggak nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Karena sama tanglet pulau, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan ya. Kan wonten latihan ya, misalnya la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha lupas nuwa pian luas nombre. Wa 'alaiha. Wa 'alaiha wa biya. Kata wa 'alaiha apa kata wa biya temri? Wa 'alaiha. Wonten sing wa biya. Kata sing waridan wa 'alaiha. Sanad kula musal-sal untuk nabi niku wa biya kan. Kebenaran guru kula macane wa biya tapi ada yang maca wa 'alaiha. Begini caranya sampai mikir ya, tak warai tauhid sing kasep. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khoto umastatu yakinan. Umpama somben tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman yang dunia ya Allah ala kulli syai'in qadir, kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli syai'in. Cara Sayyidina Ali, somben aku wis matilah imanku ora tambah, meskipun aku swarga neraka. Lah kena napa? Darah padha wae ning dunia pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Betul sampean tak latih senang pangeran. Misalnya begini, sampean tak latih, harus latihan, memang harus seperti ini latihan. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu. Ujuk-ujuk. Kadang sampai mati ya betul. Mau mati juga kiamat 1 juta tahun kasih wopo nang kuburan. Masuk di Khalillah itu. Wopo enten-tenan. Makanya aku ya ora roh, wong tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir. Nang nglilir terus nanti. Apa mlaku-mlaku nang donya, apa piye kok. Nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok. Ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takok, misalnya sampeyan ning kuburan iku. Apa ngadepi muka nakir tukaran terus ya keselen tukaran. Tukaran nopo ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali, ngomong gampang ini jadi wong alim. Pada akhirnya kita ini, aku zaman urip ora ro karepe, ngerti-ngerti urip, mati ora ro karepe. Pas mati sebenarnya petangin dah ora ro karepe, pokoke wa mata syauna illa ya Allah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya, lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya gak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya gak tahu, kalau tahu mati. Ya berarti Anda gak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim, ya ada yang menentukan lah, ya ada yang menentukan. Itu dalam Islam disebut nama Allah, disebut kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat nggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mulanya kena jadi ulama, ciri utama ulama itu jamiul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali, dan orang pasti taslim. Kapan saya tak warai tenan.
Sama kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok. Sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Wewal. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu pengagum kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis, gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik, ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus isin. Mana kira-kira harus dalil kalau Ibnu Taimiyah mereka dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad Piyambak nanya Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam napa qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa Pak iki dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Juga saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saya kira arah kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahli ilmi nggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah. Yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu bikin madzhab NU, bikin madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalimnya sepiro nganti dadi no madzhab. Tapi sudah dibahas, sampai dadi apa? Waduh, repot-repot. Tawarai ini. Sampai ben ngelapan oleh itu keren ya. Keren tenan, keren. Nanti kan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha buisatir rasul. Wa min asliha qatalar rasul. Terus sampai sekarang saya tak bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP. VIP mewah. Terus jari rukene kita teren kan nak ini gitu. Kira kita mulai. Wayu kabeh ora ono sing kriting. Wayu kabeh terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek jek delok. Kita dari sifatnya maksuratun fil qiyam. Jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wayu kabeh. Lah. Surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing nglafatno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu. Dari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santet ke bawah itu nunggu 70 tahun. Ila 70.000 tahun. Jadi nak HP mu ceblok nang neraka itu ceblok itu ngenteni 70. Betapa dalam ngentekno bego piro ya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ini kalimat sing kowe nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing go alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lapatno darani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasibnya akhir zaman itu entek. Gara-gara dilapatno tahlilan tersangka jadi apa? Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bid'ah. Wis aja melok-melok, kowe debat ya ora iso makili aku sebarno iso. Kok terusno dalan bareng. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Piye-piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Gendene latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, lihat beragam terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono wayah, ono pegatan macam-macam, ono utang wis bulat macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha illallah, eling utangi, eling la ilaha illallah, eling kasuse, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, lihat beragam diuji. Pas diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan dan itu disebut kalimatul haqqin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Terus dites. Allah itu juga
secara hukum itu kan nggak fair, dites kok nggak punya pemandu, dibikinlah rusul, diutuslah para rusul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru, pemandu tok ora ono musuhe kan gak seru, dibikinlah setan. Tadi sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lha ndak setan kan minal jinnati mana semangsamu setan sapa. Baik setan minal jinnati mana. Jadi kan amni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahnya berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu. Itu kalau lama dulu biasa auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis benda. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Wamane do ujug wong setan ku makhluk gaib sing piye. Aku iku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop, roh mbek setan klop. Mulai terus maksiat. Ya. Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair. Napa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Makanya disebut kalimatul haqqin sing alihanah ya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan, masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Jadi alihana ya walihana. Terus walihana nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minal dzalimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso? Kalau jangan kok iso undur. Misalnya kayak mangkal, kalau mangkal sing mimpin, wira berbes. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda, kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah. Ndongakno mayit itu gak ana tuntunan Nabi. Tahlilan gak ana tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya menduk kono tok ora usah nyerang kalimah, enak kalimah tetap kalimah. Soal kowe ora seneng sing tahlil, ketiga profesi lah itu wonge wae gedhinge cuman. Ya saya misalnya, saya kadang nggak cocok sama mubalik karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah nanti pengajian bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalik kadang orang seneng, kadang takut untuk piro. Bareng sangone sithik, kok aku transportasi ini. Lah ngono kok seneng ibu piye. Tapi kayak terus gedeng keliru iku sing gawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalik? Enggak iso. Ini iso melepokno barang-barang ra penting jadi penting iso. Lah cara guruku teng larang yang apa melepok kanggo panggung barang karena. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah, tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Ini kalimat itu kalimat hak. Nah, ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini ngomong tenang ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu ada sahabat namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Sama itu diutus Nabi perang. Ini dengerin, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi memenggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usamah, kebetulan Usamah ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah kotoa arjulana wa kotoa aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usamah tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awid dan dia melafalkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuh. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usamah bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumil qiyamah. Kowe nak ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye wis ngomong la ilaha illallah tapi sampai ngomong ngoten sak usah ngetoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, kiai saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumil qiyamah. Nabi menyoal sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafatkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awwidan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari ya, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad.
Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafadzkan la ilaha. Mulanya yang ngaji saya, yang senang saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafadzkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saya kira orang nglafadzno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Kok aneh. Musim kafir 80 tahun dadi mukmin iki gara-gara nglafadzno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah kali, salah tempat. Ning pinggir apa? Patok. Gue kan arah cocok nih nganggur, orang sering ziarah aku nganggur. Nyatanya ya tenan. Taruh di pegawai negeri orang sering ziarah. Nah gue, tapi rasa muni kafir, mereka kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba? Dengan melafadzkan kalimat ini. Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafir. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena kita itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Misalnya ini wis kuwaja. Ya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini itu menjadi kacau. Jadi kalau balik malah ya sampai nak kepengen duwe nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin garu pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa. Wabiha qomatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berbon. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa gadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Itu ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya karena kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulane tenggene kitab Al-Husnul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kita langsung. Tapi kecil, tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulat. Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini dikarang orang India. Di tonggo blodor, di masjid nyanyi, berarti dikarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Dia cerita itu gini. Manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh Rabtul Asbab Al-Adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, teman saya kita omong nih, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan? Enggak, jawab saja. Jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya tidak mungkin terjadi, apa kamu tidak bisa? Sebetulnya karena kamu tidak bisa. Dan kalau dia nyontok bahwa tahun Indonesia nyontok itu kayak kelungsu, anak apa biji asem nak yang gini terus kelungsu. Lau biroda karrojul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu kelungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa, apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak kelungsu ditandur, itu iso jadi gede. Coba sama aja. Karena dia bisa, apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya menyaksikan. Artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Ya enggak? Ya. Tetap bergantung kudrohnya Allah
Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia nggak sama sekali memberi kontribusi. Lah ya darani mungkin ya ora urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melok gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering bersaksi. Berarti sebenarnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat? Bersaksi. Nah ini kan problem, kita sebagai manusia itu problem. Lan disebut wa kanal insanu zaluman jahula wis goblok aja. Menurut saya nak wis goblok. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang muhal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia